Ibu-ibu dan sahabat-sahabat sekalian, itu tadi syarat pelaku jual beli ya, baik itu penjual ataupun pembeli. Nah, sekarang barang yang dijual belikan ya, diperjualbelikan itu juga harus memenuhi syarat gitu. Jika tidak, maka jual beli tersebut tidak sah gitu. Apa syaratnya? Yang pertama, barang yang diperjualbelikan itu harus merupakan barang yang bermanfaat ya. Kenapa? Karena dalam hadis muttafaq alaih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal hinziri wal asnam ya. Bahwasanya Allah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan transaksi jual beli khamr ya, minuman keras ya. Atau dan juga tidak hanya itu, wal maitah ya. Juga bangkai ya, wal hinzir ya, juga jual beli babi, wal asnam ya, juga jual beli patung ya. Jadi di sini ada khamr, itu tidak boleh dijual belikan ya, apapun itu bentuknya, apakah itu angcu ataukah itu rum ya, ataukah itu minuman keras atau mungkin mukhaddirat ya, narkoba, itu dilarang. Juga bangkai ya, bangkai ikan boleh, bangkai bangkai ayam, bangkai sapi, bangkai apa ya, itu haram diperjualbelikan. Wal hinzir, mohon maaf ini terjemahnya ada yang kurang ya, juga babi diharamkan, wal asnam, demikian juga patung. Karena kenapa ini dilarang? Tidak ada manfaatnya, diantaranya itu alasannya ya. Kemudian yang kedua, barang yang dijual belikan itu harus bisa diserah terimakan. Jadi kita nggak boleh nih jual beli burung yang masih ada di langit gitu ya, atau bebas lepas, atau mungkin binatang liar, atau mungkin ikan yang di laut dan sebagainya ya, yang tidak bisa diserah terimakan ini, atau fiktif barangnya gitu ya, seperti jual beli online tapi fiktif ya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga ya, barangnya harus jelas dan diketahui minimal sifat-sifatnya ya. Maka dalam beberapa macam jual beli yang dilarang itu adalah bai'ul mulamasah ya, atau mulabadah ya, atau semacamnya ya. Jadi nggak jelas, kita pakai menyentuh, mana yang disentuh dari berbagai dagangan tadi kan nggak jelas gitu ya. Kita bayarnya sama tapi dagangnya beda-beda, terus apa yang kita sentuh itulah yang akan menjadi milik kita dari kompensasi harga yang sudah kita berikan ya. Ini dilarang karena tidak jelas ya. Begitu juga misalnya nih jual beli dengan cara melempar ya, melempar. Jadi ada banyak barang dagangan di sana, kita bayar katakan 10.000, tapi di situ harga barangnya berbeda-beda ya. Bisa jadi lebih atau bisa jadi kurang dari nilai 10.000 itu. Kita lempar, kena barang yang mana itu yang akan menjadi milik kita ya, itu tidak diperkenankan. Termasuk juga misalnya jual beli hewan yang masih ada di dalam kandungan ya, ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat, syaratnya harga barang yang diperjualbelikan juga harus jelas ya, harus jelas berapa rupiah gitu ya, atau berapa rial atau berapa dolar, itu harus jelas ya. Kemudian dalam jual beli juga ibu-ibu dan teman-teman ya, ada yang namanya khiyar ya, khiyar. Khiyar ini ada 3 macam, yaitu khiyar majlis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib. Apa sih yang dimaksud masing-masing dari khiyar ini ya? Yang pertama khiyar majlis ya. Khiyar majlis itu adalah hak penjual dan pembeli untuk melakukan pembatalan atau pelaksanaan transaksi jual beli ya, selama mereka masih ada di majelis atau belum terpisah gitu ya. Jadi kalau belum meninggalkan tempat tersebut masih bisa membatalkan jual belinya ya. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi dan Nasai ya, di sini an Amru ibnu Syu'aibin an abihi an jaddihi qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau Rasulullah bersabda, al bay'ani bil khiyari malam yatafarraqa. Jadi antara penjual dan pembeli ini punya hak untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya selama berada di majelis ya. Kalau sudah keluar dari majelis maka sudah tidak berlaku
lagi ya. Maka kadang-kadang di nota pembelian tuh ada barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan atau ditukar. Nah, ini berarti melakukan praktek khiyar majlis ya. Selama sudah dibawa pulang tidak ada gitu ya. Yang kedua adalah khiyar syarat ya. Jadi di sini khiyar syarat ini hak pembeli atau penjual untuk meneruskan atau membatalkan transaksi selama masih ada pada waktu atau periode yang disepakati oleh kedua belah pihak ya. Kalau di dalam hadis periode untuk apakah melanjutkan atau membatalkan ini 3 hari. Nah, ini biasanya ya toko memberikan garansi toko itu 3 hari ya. Ketika 3 hari ini tidak dikembalikan ya, maka selebihnya itu tidak boleh mengembalikan ketika terjadi sesuatu. Nah, ini khiyar syarat ya. Ini ada penjelasannya dalam sabda beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza anta bay'ata faqul la khilabah." Jadi kalau kita melakukan jual beli maka kita harus mengingatkan satu sama lain. Kita harus melakukan jual beli ini dengan jujur, tidak boleh ada penipuan. Summa anta fi kulli sil'atin ibta'taha bil khiyari thalatha layalin ya. Nah, kalau kita ingin membeli sesuatu, maka kita mempunyai hak ya, bukan hal, memiliki hak pilih selama 3 hari. Fa in radita fa amsik. Kalau kita memang sudah mantap membeli, ya sudah, ya ambil barang tersebut, jangan dikembalikan gitu. Wa in sahitta fardudha ala sahibiha. Tapi ternyata ketika dalam jangka waktu 3 hari ini kita kok merasa ragu untuk membelinya karena suatu hal, pertimbangan dan yang lainnya, kita boleh mengembalikannya. Dan penjual juga tidak boleh komplain kalau memang di awal sudah ada syarat itu ya. Jadi saya mau beli, syaratnya saya ini dulu ya, saya coba dulu 3 hari, nanti kalau misalnya saya cocok saya beli, kalau enggak saya kembalikan gitu ya. Kalau sudah disepakati di awal, maka ini tidak masalah apakah mau dilanjutkan atau dibatalkan ya. Kemudian yang terakhir adalah khiyar aib ya. Khiyar aib ini hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi apabila ya transaksi ini sudah dilakukan kemudian ada kecacatan pada barang yang tidak diketahui oleh pembeli pada saat terjadinya transaksi ya. Ini cacat ya, ada cacat itu boleh ya diizinkan ya untuk dikembalikan ya. Jadi dan tentunya cacat ini bukan cacat yang sudah diketahui dari awal. Jadi dari awal penjual mengatakan ini semuanya beres, semuanya oke, semuanya baik gitu ya, semuanya berfungsi, tapi ternyata ada cacat. Ketika kita periksa betul-betul, ini boleh ya dikembalikan ke toko atau ke penjual, asalkan cacat tersebut bukan karena akibat dari apa yang kita lakukan gitu ya. Tapi kalau misalnya cacat tersebut akibat dari apa yang kita lakukan ya, misalnya kita menjatuhkannya atau kita menginjaknya atau kita merusaknya, ya itu menjadi tanggung jawab kita tentunya dong gitu ya, karena dari awal sudah baik-baik saja gitu. Adapun ketika ternyata cacat itu bawaan dari toko, maka kita boleh komplain ya, kita boleh komplain, kita boleh tukar gitu. Nah, karena sekarang itu banyak sekali transaksi jual beli dilakukan secara online, maka perlulah bagi kita untuk memahami hukum-hukum terkait jual beli online ini ya. Nah, di sini ada beberapa praktek jual beli yang itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh ya. Misalnya jual beli barang yang dapat disaksikan ya, maka hukumnya jelas boleh seperti toko-toko yang lain ya. Toko online memiliki barang itu sama juga seperti toko offline gitu ya. Kemudian yang kedua, jual beli sesuatu yang dijelaskan sifat-sifatnya dalam perjanjian, maka hukumnya boleh jika sifatnya sesuai dengan yang disebutkan. Ini misalnya reseller ya atau toko online yang menjadi agen dari pemilik barang ya. Maka pemilik barang ini harus mendeskripsikan ya
barangnya dengan baik, memberikan sifat-sifatnya. Misalnya kalau baju itu kainnya apa, ukurannya bagaimana, modelnya bagaimana ya, dan sebagainya ya. Ini juga bisa dilakukan dengan pre-order atau istisna ya. Kalau istisna misalnya kalau buku berapa halaman, kertasnya dari apa, full color atau tidak, berapa beratnya dan macam-macamnya itu harus dijelaskan ya. Kemudian ada toko online yang dia itu menjual beli sesuatu yang tidak ada dan juga tidak bisa disaksikan. Nah, ini yang tidak boleh ya, dia tidak punya barang juga tidak ya. Dia juga tidak menjadi agen dari pemilik barang ya. Praktek seperti ini tidak diperkenankan. Maka di dalam jual beli online ini ada istilah dropshipper dan ada istilah reseller gitu ya. Apa perbedaan antara keduanya? Kalau reseller ini ya, reseller kalau kita misalnya mendaftar jadi reseller, itu kita juga harus melakukan stok barang dan inventarisasi. Nah, jadi ini beberapa barang minimal sampelnya itu kita punya, itu kalau reseller ya itu. Kemudian kalau dropshipping ini tidak perlu ya memiliki stok barang atau melakukan inventarisasi ya. Persamaannya antara reseller dengan dropshipper ini dia adalah sama-sama menjual barang milik orang lain. Akan tetapi kalau reseller itu harus punya stoknya, sampelnya, tapi kalau dropship ini tidak itu ya. Jadi yang ini menjual barang ya, yang ini menjual jasa. Jasa sebagai agen ya dari pemilik barang gitu ya. Tentunya masing-masing apakah itu reseller atau dropshipper ya, itu harus membuat kesepakatan ya dengan pemilik barang ya, bisa dengan akad murabahah atau wakalah bil ujroh ya. Dia menjadi agen yang dari jasa yang dia jual tersebut dia berhak mendapatkan fee. Sehingga dalam prakteknya ya, apakah itu reseller atau dropshipper ini tidak boleh dan tidak memungkinkan untuk mengembangkan brandnya sendiri gitu ya. Dia tidak boleh memakai brand orang lain, tapi kemudian yang kita jual itu brand sendiri. Harus ada akad kesepakatan apakah menjadi distributor ataukah reseller saja ya dari pemilik barang gitu ya. Nah, kita bisa membuat wakalah selain kalau murabahah kita ngambil fee yang langsung ya. Saya ambil misalnya dari kamu dapat berapa, kemudian kita jual berapa gitu, terserah kita. Nah, itu murabahah gitu ya. Misalnya kita kula 100, kita jual ke konsumen 120, itu adalah murabahah. Nah, kalau wakalah bil ujroh misalnya saya mau jualin, saya dapat fee berapa? 30% atau mungkin 40% dan yang lain sebagainya ya. Ini secara prakteknya juga pernah dilakukan ya di masa Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud ini ya, hadisnya Hasan, yang artinya dari Jabir bin Abdullah, ya aku hendak pergi menuju Khaybar. Lalu aku mendatangi Rasulullah SAW, aku mengucapkan salam, kemudian beliau berkata, aku ingin pergi ke Khaybar. Kemudian Nabi bersabda, bila engkau mendatangi wakilku di Khaybar, ya, jadi beliau punya agen di sana, punya distributor di sana ya, wakil beliau, ambillah darinya 5 wasak ya kurma. Kemudian bila dia ingin meminta bukti bahwa engkau adalah wakilku, maka letakkan tanganmu di atas tulang di bawah lehernya. Jadi zaman dulu kan belum ada istilahnya sertifikat resmi sebagai distributor atau reseller begitu. Jadi mereka punya kode-kode dagang sendiri dan ini diperbolehkan ya.